Pernahkah Anda memperhatikan, ada orang berusia di atas 50 tahun, tampak ringkih dan sakit-sakitan, sementara orang lain di umur yang sama tampak lebih sehat dan segar. Atau Anda sendiri merasa tubuh kurang fit, mudah sakit. Mungkin juga orang di sekitar yang mengeluh demikian. Kita jadi bertanya-tanya, kenapa begitu? Ternyata hal ini karena orang-orang menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Orang yang lebih sehat mempunyai kebiasaan hidup yang baik. Orang yang mudah sakit menjalani kebiasaan hidup yang buruk. Kali ini kita membahas bagaimana agar hidup kita lebih sehat, meski usia sudah 50, 60, 70, atau bahkan 90 tahun lebih. Di Yogyakarta, banyak orang tua umur 70, 80 atau 90 yang masih sehat dan produktif. Mereka bekerja sebagai petani, berjualan makanan, atau membuat kerajinan. Justru karena masih aktif di usia tua yang membuat mereka lebih sehat. Halo semuanya, apa kabar? Saya doakan yang menonton sehat dan bahagia. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda menulis di kolom komentar. Anda menonton dari daerah mana dan berapa usia Anda? Karena saya senang bisa mengenal para penonton hidup lebih sehat. Mari kita tonton video ini sampai habis, agar mendapat manfaat kesehatan lebih baik. Dan jangan lupa, subscribe channel YouTube Hidup Lebih Sehat. Inilah 7 kebiasaan baik yang perlu dilakukan agar panjang umur dan tubuh lebih sehat. 1. Minum air putih. Air putih adalah salah satu kebutuhan utama tubuh manusia yang sering diabaikan manfaatnya. Padahal, sekitar 60 hingga 70% tubuh manusia terdiri dari air. Oleh karena itu, menjaga asupan cairan tubuh dengan minum air putih secara cukup sangat penting untuk menunjang fungsi tubuh secara keseluruhan. Minum air putih membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil, melancarkan sistem pencernaan, serta membantu proses penyerapan nutrisi dan pengeluaran racun melalui urin dan keringat. Ketika tubuh kekurangan cairan atau dehidrasi, manusia bisa mengalami gangguan konsentrasi, sakit kepala, lemas, hingga risiko masalah kesehatan yang lebih serius, seperti gangguan ginjal. Air putih adalah sahabat terbaik ginjal Anda. Banyak mengonsumsi kopi, minuman beralkohol, soft drink, atau minuman ringan tidak baik bagi ginjal. Karena minuman beralkohol, bersoda, berpemanis, dan berkafein dapat merusak serta mengganggu fungsi ginjal. Kebutuhan air setiap orang berbeda, tergantung usia, aktivitas fisik, kondisi cuaca, dan kesehatan masing-masing. Namun secara umum, disarankan untuk mengonsumsi sekitar 2 liter atau 8 gelas air putih per hari. Beberapa tips agar tetap terhidrasi sepanjang hari, antara lain, selalu membawa botol minum, membiasakan minum air saat bangun tidur, sebelum dan sesudah makan, serta minum sebelum tidur. Dengan menjaga kebiasaan minum air putih secara teratur, kita tidak hanya menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga membantu kulit tampak lebih segar dan mendukung metabolisme tubuh yang optimal. Biasakan minum air putih sekarang juga demi tubuh yang lebih sehat dan bugar. 2. Banyak bergerak. Jangan malas. Di era modern ini, gaya hidup yang serba praktis sering membuat orang menjadi kurang aktif. Duduk berjam-jam sibuk dengan handphone atau menonton televisi terlalu lama bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Tubuh kita dirancang untuk bergerak. Orang yang lebih banyak tidur dan malas bergerak akan lebih mudah terserang penyakit. Kaki dan tangan yang jarang digerakkan akan lebih mudah lemah. Bergerak secara aktif tidak harus selalu berarti olahraga berat. Jalan kaki, naik tangga, berkebun, atau bahkan membersihkan rumah juga termasuk aktivitas fisik yang bermanfaat. Dengan banyak bergerak, kita bisa meningkatkan sirkulasi darah, menjaga berat badan ideal, serta menurunkan risiko berbagai penyakit seperti jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Selain manfaat fisik, bergerak juga baik untuk kesehatan mental. Aktivitas fisik membantu tubuh melepaskan hormon endorfin yang bisa memperbaiki suasana hati dan mengurangi stres. Melakukan olahraga secara rutin juga sangat baik untuk kesehatan. Tapi ingat, bagi kita yang bukan atlet, tidak perlu olahraga berlebihan. Secukupnya saja sudah baik. Bagi lansia atau orang yang fisiknya kurang kuat, memaksakan olahraga berlebihan
justru bisa berakibat buruk bagi kesehatan. 3. Makan bergizi dalam jumlah cukup dan seimbang. Saya pernah mengobrol dengan seorang profesor yang terkenal di Indonesia. Banyak orang rela antri untuk menjadi pasiennya karena ia memang hebat dalam membantu kesembuhan pasien. Profesor ini bilang, banyak orang sakit karena makanan. Kenapa bisa demikian? Penyebabnya manusia mempunyai kecenderungan mengkonsumsi makanan yang dia suka. Seseorang yang suka sate atau daging, gorengan atau makanan berlemak, akan menikmati makanan itu lebih sering dan lebih banyak. Sementara, dia tidak suka sayur. Dia mengkonsumsi sayur sedikit sekali, atau bahkan jarang. Hal ini ternyata tidak baik bagi kesehatan. Menurut Pak Profesor, pada prinsipnya, semua makanan dalam jumlah sedikit adalah obat. Semua makanan dalam jumlah banyak adalah penyakit. Hal ini sangat penting diingat. Jadi, saya ulangi. Semua makanan dalam jumlah sedikit adalah obat. Semua makanan dalam jumlah banyak adalah penyakit. Itu sebabnya, apapun yang orang makan dalam jumlah banyak, bisa menjadi penyakit. Jadi, makanlah dalam jumlah yang cukup, tidak perlu berlebihan. Makan pun harus seimbang. Ingat, prinsip 4 sehat, 5 sempurna. Konsumsi makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan susu sebagai nutrisi tambahan untuk memenuhi kebutuhan gizi harian. 4. Tidur cukup dan berkualitas. Tidur dan beristirahat adalah kebutuhan dasar manusia yang seringkali dianggap sepele. Padahal, tidur memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Mengapa tidur itu penting? Saat tidur, tubuh melakukan berbagai proses penting, seperti memperbaiki jaringan, memperkuat sistem kekebalan, mengatur hormon, serta menyegarkan kembali fungsi otak. Tidur juga berperan dalam menjaga keseimbangan emosi dan meningkatkan kemampuan konsentrasi dan kreativitas. Kurang tidur atau tidur yang tidak berkualitas dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari kelelahan, stres, gangguan suasana hati, atau mood memburuk, hingga peningkatan risiko penyakit serius seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, diabetes, bahkan obesitas. Durasi tidur yang ideal. Durasi tidur yang dibutuhkan seseorang bisa bervariasi, tergantung usia dan aktivitas. Untuk orang dewasa usia 18 hingga 64 tahun, disarankan tidur selama 7 hingga 9 jam per malam. Ada orang muslim yang tidak pernah mau tidur larut malam. Dia membiasakan tidur jam 9 malam. Kenapa? Agar bisa bangun esoknya di waktu dini hari. Dengan demikian, dia selalu bisa melaksanakan sholat subuh tanpa terlewat. Kebiasaan baik seperti ini berdampak positif bagi kesehatannya, karena ia tampak lebih sehat dan segar, meski usianya sudah lanjut. Kualitas tidur juga sama pentingnya dengan waktu tidur. Seseorang mungkin tidur selama 8 jam, tetapi jika tidurnya sering terbangun atau gelisah, maka manfaat tidurnya tidak maksimal. Tidur yang berkualitas ditandai dengan tidur dalam waktu 30 menit setelah berbaring. Jarang terbangun di malam hari, tidur nyenyak, dan bangun dengan perasaan segar. 5. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kebersihan adalah bagian penting dari gaya hidup sehat. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan bukan hanya membuat hidup lebih nyaman, tetapi juga bermanfaat dalam mencegah berbagai penyakit. Kebersihan diri kunci utama hidup sehat. Menjaga kebersihan diri berarti menjaga tubuh tetap bersih dan segar. Ini mencakup kebiasaan sederhana seperti mandi secara rutin, minimal 2 kali sehari, mencuci tangan dengan sabun sebelum makan, setelah keluar dari toilet, dan setelah melakukan aktivitas yang membuat tangan kotor, menyikat gigi 2 kali sehari. Penting untuk menjaga kesehatan mulut, memotong kuku secara teratur agar tidak menjadi sarang kuman, mengganti pakaian bersih setiap hari. Kebersihan diri yang baik dapat mencegah penyakit kulit, infeksi saluran pernapasan, gangguan pencernaan, dan berbagai penyakit menular lainnya. Selain itu, tubuh yang bersih, tidak bau, membuat kita merasa lebih percaya diri dan nyaman saat berinteraksi dengan orang lain. Kebersihan lingkungan menjaga sekitar untuk kesehatan bersama. Lingkungan yang bersih juga tak kalah penting. Rumah, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan umum yang bersih akan meminimalkan
risiko penyebaran penyakit. 6. Relaksasi dan melakukan hobi. Di tengah kesibukan dan tekanan hidup sehari-hari, tubuh dan pikiran manusia membutuhkan waktu untuk menyegarkan diri. Relaksasi dan melakukan hobi adalah dua cara sederhana, namun sangat efektif untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Banyak orang menganggap relaksasi dan hobi hanya sebagai kegiatan santai atau hiburan semata. Padahal, manfaatnya jauh lebih dalam untuk keseimbangan hidup. Relaksasi adalah proses menenangkan diri, baik secara fisik maupun mental. Aktivitas ini dapat membantu meredakan stres, menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung, serta memperbaiki suasana hati. Beberapa bentuk relaksasi yang bisa dilakukan dengan mudah di rumah, antara lain melatih pernapasan dalam dan melakukan meditasi, mendengarkan musik yang menenangkan, berendam air hangat, peregangan ringan, atau yoga, tidur siang sejenak. Relaksasi secara rutin sangat penting untuk mencegah kelelahan berlebih dan menjaga daya tahan tubuh tetap optimal. Saat tubuh rileks, sistem kekebalan menjadi lebih kuat, dan organ-organ tubuh bekerja lebih efisien. Melakukan hobi, menyalurkan minat, membangkitkan semangat. Hobi adalah kegiatan yang dilakukan karena kesenangan, bukan paksaan. Saat seseorang menekuni hobinya seperti membaca, menggambar, berkebun, menulis, bersepeda, memasak, atau bermain musik, maka otak akan melepaskan hormon endorfin dan dopamin yang memberikan rasa senang dan puas. 7. Jadi orang baik dan suka menolong. Menjadi orang baik dan suka menolong bukan hanya membawa kebaikan bagi orang lain, tetapi juga berdampak besar bagi kesehatan diri sendiri. Dalam banyak penelitian, perilaku positif seperti menolong, berbagi, dan berbuat baik terbukti memberikan manfaat fisik dan mental yang luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa kebaikan bukan hanya soal nilai moral, tapi juga gaya hidup yang sehat. Setiap kali kita membantu orang lain, tubuh kita memproduksi hormon seperti oksitosin, dopamin, dan endorfin, zat kimia yang berkaitan dengan rasa senang dan kebahagiaan. Itulah sebabnya banyak orang merasa lega dan hangat di hati setelah menolong orang lain. Berbuat baik juga menurunkan kadar kortisol atau hormon stres. Orang yang terbiasa melakukan kebaikan cenderung memiliki tekanan darah yang lebih stabil, jantung yang lebih sehat, dan sistem imun yang lebih kuat. Manfaat kesehatan dari menolong orang lain. Pertama, mengurangi stres dan kecemasan. Membantu orang lain bisa mengalihkan perhatian dari masalah pribadi dan membuat kita lebih bersyukur. Kedua, kebaikan menciptakan suasana hati yang bahagia dan nyaman. Ketiga, memperpanjang usia. Beberapa studi menunjukkan orang yang aktif dalam kegiatan sosial dan suka menolong cenderung panjang usianya dan memiliki hidup lebih berkualitas. Keempat, meningkatkan rasa percaya diri dan makna hidup. Menjadi pribadi yang suka menolong tidak selalu berarti memberi uang atau bantuan besar. Kebaikan bisa berupa mendengarkan teman yang sedang curhat, membantu tetangga menyapu halaman, membagikan makanan ke yang membutuhkan, tersenyum dan menyapa orang di sekitar, memberi nasihat yang membangun. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa memberi dampak besar bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri. Tidak perlu menunggu kaya atau sempurna untuk mulai berbuat baik. Cukup dengan hati yang tulus dan niat untuk membantu. Kebaikan itu menular, dan setiap tindakan baik akan kembali pada kita dalam bentuk yang tak terduga. Jadi, mari kita mulai jadi pribadi yang lebih peduli, lebih ringan tangan dengan melakukan kebaikan. Menjadi orang baik dan suka menolong bukan hanya membuat dunia lebih indah, tetapi juga membuat hidup kita lebih sehat, bahagia, dan bermakna. Itulah 7 kebiasaan baik yang bisa membuat hidup kita lebih sehat. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Bersama kita wujudkan hidup lebih sehat.